Assalamualaikum, salam orang tersebut. Waalaikumsalam, jawab mereka. Ayu, Audi dan Renata terkejut menatap laki-laki di hadapannya. Loh, Pak Reski kok di sini? Tanya Renata. Saya mau menemui istri saya, kata Reski menatap Syifa. Istri? Siapa Pak? Tanya Renata dengan terkejut. Syifa, yang sedang duduk bersama kalian. Sontak mereka menatap Syifa dengan tatapan terkejut. Syifa ini Pak Reski, ucap Renata sambil menunjuk Syifa. Iya. Bagaimana bisa Reski yang bagi mereka begitu dingin terhadap perempuan, dan sekarang di hadapannya sedang tersenyum menatap istrinya. Bahkan senyum itu sangat dinantikan oleh mahasiswi lain selama Ali menjadi dosen pengganti di sini. Ia duduk di samping sang istri. Bahkan, suasana di meja mereka menjadi canggung saat Reski ikut gabung dengan mereka. Bagaimana tidak canggung, di hadapan mereka saat ini adalah seorang dosen. Mas juga lapar Lova, kata Reski menatap istrinya. Syifa tersenyum canggung menatap teman-temannya, ia merasa tidak nyaman sekarang. Ia juga tidak tahu kalau suaminya ini tiba-tiba datang dan ikut bergabung dengannya. Teman-teman Syifa yang mengerti suasana saat ini, memilih untuk pergi dan mencari meja lain. Tuh kan gara-gara masih, yang lain. Pergi kan? Kok gara-gara Mas kan nggak usir mereka. Mas cuma bilang sama kamu kalau Mas lapar. Tahu ah. Ya udah nih makanan Syifa masih utuh, katanya dengan menyerahkan mangkuk baksonya. Suapin, kata Reski dengan tidak berdosa sontak Fiza menatap suaminya horor, mana mungkin ia menyuapinya saat di area kampus seperti ini. Bahkan kantin saat ini sangat ramai dengan para mahasiswa dan mahasiswi. Mas jangan mulai ya, ini di kampus loh. Siapa bilang ini kuburan? Syifa memukul lengan suaminya. Mas, Syifa nggak lagi bercanda, udah makan sendiri aja, kesalnya. Ya udah kalau nggak mau suapin, Mas enggak makan. Mau penyakit Mas kambuh? Tapi Mas ini di. Ya udah Mas balik aja ke ruangan Mas, ucap Reski, yang akan beranjak dari duduknya tapi dengan sigap Syifa menahan lengan suaminya. Ya udah Syifa suapin, katanya pasrah. Reski tersenyum puas menatap istrinya. Memang ia sengaja melakukan ini biar semua mahasiswa laki-laki tahu kalau Syifa adalah istrinya. Saat Syifa menyuapi suaminya, terdengar suara para mahasiswa. Ada yang bersiul menggoda, ada yang bersorak dan berbagai pekikan histeris saat melihat keromantisan mereka. Sungguh Syifa saat ini ingin pergi saja dari sini, ia sangat malu. Memang benar-benar suaminya ini menguji kesabarannya. Sepulang dari kampus, Reski tengah siap-siap untuk membantu rangkaian acara pengajian yang digelar di pondok. Karena malam nanti di aula pesantren akan ada pengajian yang digelar rutinan. Mas ke aula dulu ya, nanti kamu ke sana sama Naura aja ya, kata Reski. Lia Mas. Setelah sholat Isya, semua para santriwan dan santriwati berkumpul di aula untuk mengikuti acara pengajian yang akan diisi oleh salah satu ustadz. Syifa dan Naura duduk di barisan belakang. Sebenarnya mereka sudah disediakan tempat duduk sendiri, tapi Syifa menolaknya dan memilih bergabung bersama santriwati lainnya. Ia juga ingin berkenalan dan mempunyai teman di pondok. Assalamualaikum Mbak, salam salah satu santriwati di sebelah Syifa. Waalaikumsalam, jawab Syifa dan Naura. Mbak Syifa sama Mbak Naura kok duduk di sini bukannya udah disediain tempat duduk, tanya santriwati itu. Enggak, kita mau duduk di sini aja bareng yang lainnya, kata Syifa tersenyum. Santriwati itu pun tersenyum menatap Syifa. Ia melihat kesederhanaan dan kemurahan hati dari Mbak Syifa. Oh ya nama kalian siapa? Tanya Syifa. Saya Sabrina, dan ini teman saya namanya Laura, kata Sabrina. Salam kenal jabat tangan berkulit cerah, ucap Syifa. Acara yang ditunggu-tunggu akhirnya mulai juga, Ustadz sudah mulai mengisi ceramahnya. Baik santriwan dan santriwati mereka mendengarkan apa yang syiarkan oleh Ustadz tersebut. Syifa dibuat terenyuh mendengar ceramah kali ini, sudah berapa banyak ia meninggalkan sholat. Tapi Allah masih begitu baik padanya, dengan mengirimkan seorang laki-laki yang insya Allah akan membimbingnya sampai jannahnya. Assalamualaikum, salam Reski. Waalaikumsalam, udah selesai acaranya Mas, tanya Syifa. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Mas ke kamar mandi dulu ya, mau bersih-bersih. Syifa menganggukkan. Beberapa menit akhirnya Reski keluar dengan keadaan yang lebih segar dan dengan rambut basah sehabis keramas. Sayang,
Tolong keringin rambut Mas, pinta Reski. Dengan segera Syifah bangkit dari duduknya dan mendekat ke arah suaminya. Duduk Mas. Reski menurut dan menarik pinggang istrinya untuk lebih dekat ke arahnya, bahkan ia mendekati wajahnya ke perut istrinya. Mas, panggil Syifah. Katanya mau beliin Syifah seblak. Mendengar itu, Reski mendongak menatap sang istri. Astagfirullah, Mas lupa. Besok Mas beliinnya. Ih enggak mau, Syifah maunya sekarang, rengeknya. Tapi ini udah malam loh yang. Besok aja ya, Mas, janji. Syifah mengerucutkan bibirnya kesal. Ya udah kalau enggak mau, Syifah minta anterin Bagas aja. Astagfirullah, jangan dong sayang, cegah Reski. Ya udah, ayo beli, kata Syifah. Lia, kita beli sekarang. Syifah memeluk Mas Reski dikarenakan mereka menggunakan motor. Sebenarnya Reski tadi menolak untuk menaiki motor karena hari sudah malam, dan mana ada malam-malam gini ada tukang seblak. Tapi lagi-lagi ia tidak bisa menolak permintaan istri cantiknya itu. Dalam perjalanan Syifah bercerita banyak hal, Reski hanya menjadi pendengar setia saja. Mas Reski cinta. Nggak sama Syifah, tanyanya tiba-tiba. Kenapa kamu tanya gitu, tanya Reski. Ya Syifah pengen tahu aja, Mas Reski cinta atau nggak sama Fiza. Reski mengelus punggung tangan istrinya yang melingkar di perutnya. Ia tersenyum. Mas mencintai kamu karena Allah. Insya Allah Mas akan menjaga perasaan ini hanya untuk kamu, sampai kita bisa meraih jannahnya. Syifah tersenyum mendengar perkataan suaminya. Kalau kamu udah cinta sama Mas, tanya Reski diam, Syifah tidak menyahut pertanyaan dari suaminya. Ia belum tahu perasaan seperti apa yang ia rasakan saat ini. Belum ya, tanya Reski lagi. Syifah enggak tahu Mas. Syifah belum tahu perasaan Syifah sendiri. Maaf, sekarang justru Ali yang terdiam mendengar ucapan istrinya, ia tahu butuh waktu untuk meluluhkan hati istrinya itu. Mas kok diem? Mas marah ya sama Syifah, tanyanya. Mas, panggil Syifah sedikit khawatir. Tiba-tiba Reski menghentikan motornya di pinggir jalan yang cukup sepi. Setelah ia turun dari motornya, ia berdiri di hadapan sang istri dan menggenggam kedua tangannya. Kenapa Mas harus marah? Tanya Reski. Syifah menundukkan kepalanya. Karena Syifah belum balas perasaan Mas. Reski mengangkat dagu istrinya pelan, agar ia bisa melihat wajah cantik istrinya. Mas enggak marah sama kamu sayang. Mas ngerti, kamu butuh waktu untuk mencintai Mas. Mas janji akan membuat kamu menerima nama Mas di hati kamu sepenuhnya. Syifah tersenyum, lantas dengan cepat ia memeluk suaminya dengan erat untuk menyembunyikannya. Makasih Mas, kata Syifah. Reski mengelus punggung istrinya pelan. Sama-sama sayang. Udah ya meluknya, nanti lagi. Tokonya masih lumayan jauh loh, godanya sontak Syifah melepaskan pelukannya dan menatap suaminya dengan cemberut. Mas Reski ganggu suasana banget sih.